Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Ngopi Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kapan puasa Ramadan mulai disyariatkan kepada kita, tentunya kita harus tahu setiap umat Islam wajib menjalankan ibadah puasa tersebut. Tetapi apakah ada umat Islam yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Mari kita bahas bersama-sama. Puasa Ramadan adalah ibadah yang menuntut kekuatan jasmani dan rohani. Sebab ibadah puasa adalah ibadah kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seseorang mengaku berpuasa di hadapan orang lain, tetapi ketika dia sedang sendiri, diam-diam dia makan atau minum. Oleh sebab itu, kesehatan rohani diperlukan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Secara syariat, menurut ilmu fikih, ada syarat wajib puasa. Artinya, siapa saja orang yang harus melaksanakan puasa. Yang pertama, tentunya dia harus orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Itu syarat yang pertama. Jadi puasa wajib dilakukan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Itu syarat pertama untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, orang itu harus sudah mencapai usia balik. Usia balik itu ditandai bagi seorang laki-laki dengan keluarnya sperma atau mimpi basah. Disengaja maupun tidak, dipaksa atau alami. Maka jika seorang laki-laki sudah mengeluarkan sperma, maka dia dianggap sudah balik. Bagi seorang perempuan, batasan balik ditandai dengan keluarnya darah haid. Jadi seorang wanita yang mengalami menstruasi, maka itu indikasi dia memasuki tahap balik. Jadi Islam balik berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, berakal. Nah, berakal ini tentunya orang yang tidak terganggu secara kejiwaan, mentalnya sehat. Dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Oleh sebab itu, setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah mencapai usia balik dan dia berakal sehat, artinya tidak terganggu mentalnya, maka dia berkewajiban menjalankan puasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang itu mampu menjalankan puasa. Mampu di sini dalam artian tidak ada halangan bagi dia secara jasmani. Yang kelima, orang itu mengetahui awal Ramadan. Jadi harus tahu bahwa sekarang masuk bulan Ramadan, sekarang sudah selesai bulan Ramadan, maka dia harus mengetahui itu. Oleh sebab itu, jika ada seorang muslim yang sudah balik, tidak terganggu secara mental atau berakal,
dia mampu menjalankan ibadah puasa tanpa ada halangan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kelima, dia mengetahui awal Ramadan, maka orang itu berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Ini yang disebut syarat wajib. Jika salah satu dari syarat wajib itu tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak berkewajiban menjalankan ibadah puasa. Itulah tadi syarat wajib puasa. Selanjutnya rukun dalam puasa. Rukun dalam puasa ada dua. Yang pertama yaitu niat. Seseorang harus memiliki niat untuk menjalankan ibadah puasa. Menurut para ulama, niat itu dilaksanakan malam sebelum puasa dilakukan esok harinya. Oleh sebab itu, ketika masuk tanggal 1 Ramadan, seseorang sudah boleh melakukan niat. Beberapa ulama mensyariatkan niat itu dilaksanakan sesaat sebelum seseorang memulai puasa. Artinya sesaat sebelum waktu subuh. Orang itu harus mengokohkan kembali niatnya. Semua pendapat ini tidak saling bertentangan. Yang penting setiap ibadah harus disertai niat yang jelas. Yang kedua, rukun puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, menggauli istrinya bagi orang yang sudah berkeluarga, muntah yang disengaja, dan lain sebagainya. Jadi seseorang itu harus sungguh-sungguh menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Lantas, adakah orang muslim yang boleh tidak menjalankan puasa Ramadan? Jawabannya ada. Ada orang muslim tertentu yang dia boleh meninggalkan puasa Ramadan sebab hal-hal lain. Ini berhubungan dengan syarat wajib puasa yang keempat, mampu menjalankan puasa. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa wa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di situ ada beberapa kelompok orang yang boleh tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, tetapi memiliki konsekuensi untuk menggantinya di bulan-bulan yang lain. Di antaranya yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin. Jika ada di antara kalian orang yang sedang sakit atau sedang melakukan safar, melakukan perjalanan. Perjalanan bukan maksiat yang sudah melebihi batas boleh melakukan qashar sholat. Maka jika memang dia tidak mampu karena beratnya perjalanan itu, dia boleh tidak melakukan puasa Ramadan, tetapi dia berkewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan itu di bulan lain setelah bulan Ramadan. Atau orang sakit. Orang sakit diperbolehkan tidak menjalankan puasa pada ayyam ma'dudat, pada hari-hari tertentu bulan suci Ramadan, jika dia tidak mampu melakukan puasa sebab sakitnya.
tentunya bukan semua jenis penyakit yang menggugurkan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Contoh, misalkan ada orang kena sakit gatal-gatal, itu tidak, ya kan nggak mungkin sakit gatal-gatal saja meninggalkan puasa Ramadan. Tentunya untuk zaman sekarang, untuk saat ini harus dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Apakah dengan berpuasa penyakit saya semakin parah atau tidak? Jika menurut seorang dokter puasa menyebabkan penyakitnya semakin parah, maka tinggalkan puasa agar cepat sembuh dan bisa mengganti puasa yang ditinggalkannya di bulan Ramadan. Ya, jadi dengan catatan orang sakit boleh meninggalkan puasa setelah dikonsultasikan dengan ahli kesehatan atau dokter. Tidak dengan penilaian sendiri. Wah, sakit ini, saya nggak puasa kalau gitu karena sakit. Tidak boleh kayak gitu. Tapi harus dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Atau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atau memang orang yang sudah tidak mampu lagi menjalankan puasa sebab faktor usia. Contohnya misalkan lansia yang secara fisik sudah lemah, tidak mungkin dia menjalankan puasa. Kalau berpuasa bisa membahayakan kondisinya, maka orang-orang seperti ini boleh tidak berpuasa, tidak harus mengganti puasanya di bulan lain di luar Ramadan, tetapi harus membayar fidyah. Nanti pembahasan tentang fidyah kita bahas di part selanjutnya. Atau orang sakit. Nah, ini sama kayak tadi orang sakit, tapi sakitnya ini beda. Sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Maka orang sakit yang tidak mungkin diharapkan lagi kesembuhannya, dia statusnya kayak lansia tadi, dia boleh meninggalkan puasa, tidak berkewajiban mengganti puasa di bulan lain di luar Ramadan. Cukup diganti dengan membayar fidyah. Nah, itu tadi beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi yang boleh meninggalkan puasa, ada yang harus diganti dengan puasa lain di bulan lain setelah Ramadan. Ada orang yang dia tidak harus mengganti puasanya, tapi cukup membayar fidyah. Semoga apa yang telah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah untuk sahabat Ngopi Nusantara. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.